Terungkap Brigadir AK polisi tembak warga hingga tewas terbukti konsumsi narkoba. Oknum anggota polisi di Kalimantan Tengah, Kalteng, Brigadir Anton Kurniawan Setianto alias Brigadir AK dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Brigadir AK terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan warga sipil berinisial BA di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Hal itu disampaikan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto dalam RDPU dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Di mana etika sudah kita lakukan sidang KEPP, Komisi Kode Etik Polri, Senin dan sudah ada putusannya. Di satu sisi kepada Saudara A dikenakan PTDH, kata Joko di ruang rapat Komisi 3 DPR, Senayan, Jakarta. Dalam kaitan etik itu juga, pihak Propam Polda Kalteng bersama Mabes Polri melakukan tes urin kepada Brigadir AK. Diungkapkan Joko, Brigadir AK terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa dugaan Saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana, dia menggunakan narkotika jenis sabu, ucapnya. Selain melakukan penanganan etik, pihak Polda Kalteng juga melakukan penyidikan untuk menangani pidana kasus tersebut. Dari sisi penyidikan kita juga sudah melakukan justisia. Itu penanganan dua hal dalam pidana dan etiknya, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, seorang anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalteng, diduga mencuri mobil dan membunuh warga. Peristiwa ini mencuat usai penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalteng pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Terkini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya itu. Kedua tersangka dijerat pasal 365 ayat 4 KUHP dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Irjen Joko Purwanto pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat terkait insiden pencurian dengan kekerasan, curas, yang mengakibatkan tewasnya seorang pria berinisial BA yang melibatkan anggota Polri. Dalam kesempatan kali ini, saya menyampaikan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini, kata Joko. Dia pun menghaturkan ucapan bela sungkawa atas insiden maut ini yang melibatkan anggotanya tersebut. Pada saat ini kesempatan ini saya pergunakan untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi, tuturnya. Saksi kunci malah jadi tersangka usai bongkar kejahatan Brigadir AK. Istri minta keadilan. Syok, sedih, dan tak percaya tergambar dari ekspresi Yuliani, 38. Setelah mengetahui suaminya jadi tersangka dalam kasus kematian BA, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diduga ditembak polisi hingga tewas. Kasus ini bermula dari temuan mayat pria tanpa identitas di pinggir jalan sekitar kebun sawit, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Saat itu, mayat tersebut belum diketahui identitasnya. Selang beberapa hari, Polda Kalteng mengungkap identitas BA dan penyebab kematiannya diduga dibunuh oleh anggota Polresta Palangkaraya inisial AK. Sial bagi H, seorang supir taksi online yang malam itu mengantarkan polisi berpangkat brigadir tersebut tanpa tujuan yang jelas. Karena kenal, walau baru 1 bulan, H pun setuju mengantarkan AK. Mayat BA dibuang, mobilnya dicuri. Menurut kepolisian, kasus ini merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. H disebut menyaksikan seluruh kejadian tewasnya BA, membuatnya jadi saksi kunci dalam kasus polisi bunuh warga sipil ini. Menurut keterangan Yuliani, istri dari H, suaminya itu seperti orang depresi beberapa hari setelah dibawa AK keluar dari rumah. Hingga akhirnya, H pun bercerita pada Yuliani tentang kejadian mengerikan yang dialaminya ketika menjadi supir mengantarkan AK. Yuliani menyebut, suaminya sangat syok dan ketakutan setelah melihat kejadian itu. Sempat ditransfer sejumlah uang oleh AK agar H tak bercerita ke siapapun. Namun,
Uang itu dikembalikan oleh H setelah berdiskusi dengan istrinya. H akhirnya mantap untuk melaporkan kejadian tersebut ke Jatanras Polresta Palangkaraya bersama Yuliani pada Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Selanjutnya, H diperiksa sebagai saksi. Sejak saat itu, ia nyaris tak pulang ke rumah. Khawatir dengan kondisi suaminya, Yuliani kemudian menggandeng pengacara untuk H pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Yuliani menjenguk H bersama kuasa hukumnya. Bukannya melepas rindu, Yuliani justru dibuat lebih terpukul. Ia mengira suaminya itu masih sebagai saksi. Ternyata telah resmi ditetapkan sebagai tersangka tanpa kejelasan motif dan kronologi. Suamiku korban. Suamiku cuma jual jasa. Dia hanya seorang supir, kata dia kepada awak media di Mapolda Kalteng, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Tangis Yuliani pun pecah. Seakan tak percaya amplop coklat yang digenggamnya berisi surat penetapan tersangka suaminya. Niat Yuliani dan H memang baik. Ingin mengungkap kejahatan yang diduga dilakukan Brigadir AK hingga menyebabkan Ba tewas. Sayangnya, niat baik itu berujung penetapan H sebagai tersangka. Suamiku diminta mengantarkan, karena memang itu kerjaannya. Dan masalah ini, aku terpukul. Niat kami melapor ingin membuka kebenaran, ujarnya. Kuasa hukum H, Parlin B. Huta Barat mengatakan, pihaknya baru mengetahui bahwa H menjadi tersangka. Menurut Parlin, kliennya itu adalah korban dan seharusnya menjadi justice kolaborator atau orang yang bisa membuat kasus ini menjadi terang. Berdasarkan cerita dari Yuliani, Parlin menyebut, kliennya H mendengar korban ditembak 2 kali di kepala. Parlin menyebut, dalam posisi tersebut, H ketakutan, karena ada penggunaan senjata api. Kalaupun H memberontak, kata dia, kemungkinan kliennya juga akan menjadi korban. Di bawah tekanan, keadaan yang membuat dia tertekan, karena oknum anggota polisi membawa senjata api. Itu cerita yang H sampaikan kepada istrinya, tambah Parlin. Parlin menjelaskan, Brigadir AK mengajak H untuk keluar pada malam sebelum kejadian atau tanggal 26 November tahun 2024. Lalu, lanjut Parlin, setelah Brigadir AK dan H berkendara tanpa tujuan pasti, AK mengajak H ke arah Katingan. Di jalan, AK meminta H untuk menghampiri Ba. Singkat cerita, oknum polisi tadi membawa orang masuk dalam mobil. Lalu tiba-tiba polisi tersebut melakukan penembakan. Disitulah H kaget, kata dia lagi. Polda Kalteng telah melaksanakan konferensi pers terkait kasus yang melibatkan Brigadir AK. Parlin menilai, pihak Polda Kalteng terkesan tertutup dalam kasus ini. Di Reskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 13 saksi. Namun, Nuredi belum menjelaskan kronologi, motif, kejelasan identitas Ba, hingga senjata yang digunakan Brigadir AK untuk membunuh Ba. Sampai saat ini proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar atas pertimbangan penyidikan selanjutnya, kata Nuredi. Polda Kalteng pecat Brigadir AK tidak hormat, diduga bunuh dan curi mobil warga. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Kalteng memecat Brigadir AK karena diduga terlibat menghilangkan nyawa warga sipil. AK merupakan personel Polresta Palangkaraya. Brigadir AK diberhentikan dengan tidak hormat setelah dilakukan sidang kode etik profesi. Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan audit investigasi sejak Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam waktu 4 hari kerja kami telah melengkapi berkas dan melakukan sidang kode etik. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat, kata Nugroho. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini AK ditempatkan di lokasi khusus atau Loksus. Kasus yang menyeret Brigadir AK berawal dari temuan mayat di sekitar kebun sawit, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Di Reskrimsus Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidik menemukan keterlibatan Brigadir AK. Kini,
AK telah jadi tersangka setelah penyidik memeriksa 13 saksi dan melakukan penyelidikan. Kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut, ujar Nuredi. Sebelumnya, AK diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Korbannya merupakan inisial BA, warga Banjarmasin. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bekerja sebagai kurir ekspedisi. Setelah dievakuasi, jenazah BA dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Namun, sampai saat ini hasilnya masih belum disampaikan pihak kepolisian. Proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar, tukas Nuredi.